Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya. Kita duduk di MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan. Itu adalah pernyataan dari mantan KSAL Laksamana Slamet Subianto. Selain ambil secara paksa, kita duduki MPR Senayan. Bang Doli, gimana Anda respon pernyataan Pak Slamet Subianto itu? Nggak apa-apa, kan MPR, DPR itu rumahnya rakyat ya. Jadi kalau ada rakyat, orang-orang tua kita mau datang, diterima. Kemudian menyampaikan aspirasinya, kami terima dengan baik. Bukan sebuah ancaman bagi MPR? Enggak lah, atau DPR? Kita DPR MPR itu menerima masukan dan aspirasi dari rakyat. Dan dulu juga saya juga melakukan itu kan. Gitu. Jadi pengalaman ya? Iya, jadi nyampaikan suratnya nggak direspon ya kita datang nggak direspon kita duduki, itu biasa aja kan. Negara kita negara demokrasi. Tapi begini, pertama saya kira kita tentu menghargai, menghormati ya putusan atau langkah yang diambil oleh orang-orang tua kita itu, dan saya yakin mereka juga punya motif untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, tapi yang juga harus dipahami bahwa negara ini juga adalah negara hukum, semuanya diatur, ada mekanismenya gitu. Nah, kalau tadi misalnya sampaikan, saya sih memang lebih cenderung ini cepat diselesaikan. Cepat diselesaikan. Ya, artinya gini, apapun pandangannya, ya kan yang mereka sampaikan itu adalah memang tata cara mekanisme konstitusi kita juga. Kalau ada gagasan, ide, pemakzulan, sampaikan ke DPR, kemudian DPR berpendapat. Nah, kalau saya dari awal, kami Golkar sudah berpendapat ya bahwa tidak memenuhi syarat adanya proses pemakzulan sekarang dengan diatur dalam pasal 7A dan segala macam itu gitu ya. Nah, jadi supaya ini tidak kemana-mana gitu ya, biar clear ya. Ya, bagusnya memang dibacakan. Habis itu tolak atau diterima? Enggak, masing-masing ya, masing-masing fraksi, umum lah ya. Fraksi menyampaikan pendapatnya karena memang di situ suruh diminta pendapat. Ya, apa pendapat DPR baru kemudian disampaikan. Kalau memang ada pembuktian itu diuji di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu. Nah, sekarang kami kenapa mengatakan dari awal pendapat kami itu tidak, ya apa yang mau diuji? Ya. Orang buktinya kesalahan tidak ada. Ini pemerintah berjalan baru 9 bulan gitu. Kita nggak bisa mengukur siapa saja sekarang apakah terjadi pelanggaran apa, kecuali kalau memang nyata-nyata ada pelanggaran terjadi di pasal seperti 7 itu. Oke, baik. Mbak Wiwi, apakah memang ini agak complicated karena memang isu pemakzulan harus satu paket antara presiden dan wakil presiden sehingga agak repot gitu sebetulnya. Gimana? Iya, berkali-kali kan sudah dijelaskan tentang paket gitu ya. Jadi memang diamanahkan untuk mengusung capres-cawapres itu paket gitu kan, di konstitusi seperti itu. Tapi dalam perjalanannya setelah dilantik gitu ya, tentu masing-masing sebagai presiden, sebagai wakil presiden, kalau ada yang salah satu melakukan kesalahan, apalagi fatal gitu ya. Setelah menjabat ya? Setelah menjabat ini, dalam perkembangannya, yaitu sudah ditanggung secara individual masing-masing, nggak paket gitu. Bukan paket ya. Dan itu sudah ditunjukkan dalam sejarah empirik, menunjukkan sangat jelas Pak Hatta mundur waktu itu juga tidak diikuti, meskipun mundurnya memang kemauan sendiri. Demikian juga waktu era reformasi Gus Dur mundur juga nggak diikuti oleh wakilnya mundur, malah jadi presiden kan gitu. Jadi menurut saya alasan apa pula yang dijelaskan gitu, baik secara hukum maupun secara politik, itu sudah menjadi tentu gitu ya, hak kewajiban masing-masing untuk menunjukkan bahwa taat hukum, taat tentunya mengikuti semua aturan main dan sebagainya. Satu hal Mas Budiman, menurut saya mengapa kasus seperti ini harus muncul. Kalau saya sudah bisa memperkirakan ketika mau pemilu 2024, kalau tata cara apapun yang disepakati dipaksakan dan seolah-olah kita bangsa Indonesia ini bangsa relaktan,
bangsa yang terima tapi ngedumel, kan gitu. Lah sekarang panjang ceritanya, dan ini yang harus sudah mulai kita perbaiki gitu ya, karakter ini termasuk bagian dari karakter building, national building kita gitu ya. Oke, baik Mbak Wiwi. Mbak Irma, kalau Nasdem melihat, apakah memang manuver ini memang bagian dari memecah presiden dan wakil presiden sih? Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Ayunda Siti Zuhro tadi soal sendiri-sendiri atau satu paket. Bisa sendiri-sendiri, bisa satu paket. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya misalnya keputusan MK, pasti dua-duanya. Pasti sepaket. Tapi kalau kasusnya di antara 5 ini, yang ya pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat dan perbuatan tercela, itu bisa sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa digebiah uyah juga gitu. Nah kalau kita bisa melihat lah ya secara politik hari ini gitu. Kalau tadi dibilang ada yang ngedumel, ada yang saya bilang kalau saya fair saja, ada yang ngedumel tapi ada juga yang nggak ngedumel. Ada yang ada yang nggak mendukung tapi banyak juga yang mendukung gitu. Jadi nggak bisa juga kita melihat itu hanya dari satu sisi. Tapi dalam pandangan Nasdem, Presiden dan Wakil Presiden berpikirnya begini. Nasdem kalah nih dalam Pilpres ya. Kita kalah. Tapi Pak Ketua Umum kami langsung menyampaikan kepada publik bahwa kami mengakui kekalahan itu dan kemudian mendukung yang menang. Mendukung. Disampaikan juga oleh Ketua Umum kami, kenapa kami mendukung? Karena kami ingin bangsa dan negara ini ya, pemerintahan berjalan pemerintahan ini gitu. Ya. Jadi kalau sudah selesai ya sudah. Mau nanti kalau kita nggak setuju nanti kita ikut pemilu lagi 5 tahun yang ke depan. Baik. Kalau memang kita kemarin itu nggak setuju, ya memang dari awal kita nggak akan ngajukan pasangan. Baik. Jadi komitmen kami jelas, sebentar Mas. Komitmen kami jelas. Sampai kemudian kami masuk kabinet pun kami nggak minta menteri. Ya, kosong sampai sekarang kan. Kami nggak ngambil menteri adik-adikku. Ya, konsisten. Kita pernah berlawanan, kita dukung itu demi bangsa dan negara, bukan demi kursi di kabinet. Baik. Prof. Burhan, ini ada gejala menarik di tengah isu pemakzulan yang disuarakan oleh sebagian dari Forum Komunikasi Prajurit TNI, tapi juga melalui Yusril Iza Mahendra, kemudian Presiden Prabowo menugaskan Wapres Gibran untuk menangani Papua. Apa yang Anda baca? Sebuah special assignment dari Presiden disampaikan oleh Yusril dan ditugaskan di Papua sebetulnya. Ya ini bisa dibaca dari berbagai macam sudut, tergantung persepsi dan kepentingan politik masing-masing. Bagi yang pro Mas Gibran itu dianggap sebagai bentuk dukungan seorang presiden kepada wapresnya dengan memberikan tugas tambahan. Ya, karena sebelumnya kan relatif agak kurang terlihat di layar kamera. Tetapi buat mereka yang anti atau kritis terhadap Mas Gibran itu dianggap sebagai sebentuk pembuangan politik karena ditaruh jauh sekali di ujung timur Indonesia. Jadi tergantung sudut pandang. Dan itu persis seperti yang disampaikan oleh politisi PD Perjuangan. Jadi justru menyambut gembira. Jangan pulang-pulang khusus. Jangan pulang-pulang. Tapi kita coba dengar ya bagaimana Mas Wapres Gibran merespon penugasan ke Papua. Mungkin bisa diputar respon dari Wapres Gibran. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu jadi. Baik, Bang Doli, gimana lihat? Tadi kalau analisis Prof. Burhan kan mengatakan ini dukungan, tapi juga bisa ditafsirkan sebagai pembuangan politik. Kalau Anda merespon ini apa sebetulnya? Saya sebenarnya ini sesuatu yang biasa saja. Karena maksudnya begini, Badan Percepatan Pembangunan Daerah Khusus Papua ini itu sudah sejak lama ada. Ada di Wapres. Dan selalu ketuanya itu adalah wakil presiden gitu. Jadi buat saya ini sesuatu yang memang melanjutkan
kerja-kerja baik pemerintah pusat yang punya perhatian terhadap tanah Papua, pembangunan Papua. Tapi kenapa yang menyampaikan Pak Yusril ya? Nah, itu kan teknis saja ya. Oh, teknis. Nah, dan soal kantor juga teknis juga. Nggak mesti selama ini ya. Saya waktu itu di Komisi 2, memang hampir cukup lama kita ngurusin Papua itu. Nah, Pak Ma'ruf Amin waktu itu juga kantornya di Jakarta, cuma berapa kali aja di sekali-sekali di Papua gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya ya ada tadi ya bagian dari yang ngedubel tadi itu mungkin mengatakan oh ini pembuangan. Menurut saya sih enggak ya. Nah, tapi justru menurut saya ya buat Pak Wapres ini, buat Pak Gibran, ini peluang, ini kesempatan ya menunjukkan, menjawab keraguan orang sekarang dengan isu soal pemakzulan ini, bahwa yang dikatakan selama ini bahwa dia tidak perform, buktikan ya, dibuktikan sekarang. Ini kesempatan menurut saya. Gitu. Jadi siapa sih sebetulnya yang bakal diuntungkan dengan terus bergulirnya isu pemakzulan? Kita bahas setelah jeda berikut ini.